Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita sudah ada di segmen terakhir Lunch Talk. Untuk dialog hari ini, kita masih terhubung dengan juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, kalau berbicara soal sasaran, di tahap 1 ini sebetulnya sasaran vaksinasi tahap 1 untuk lansia seperti apa, dokter? Ya, jadi total dari 21,5 juta sasaran ya. Ini yang di tahap pertama ini kita akan memberikan kepada 4,5 juta lansia yang ada di 7 provinsi di ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Itu 70%-nya perhitungannya, dan 30%-nya itu yang ada di luar Pulau Jawa, Bali, sebanyak total tadi yang kami sampaikan. Jadi ada proporsinya memang. Jadi dari 4,5 juta itu 70%-nya itu ada di Provinsi Jawa, Bali. Oke, dokter, ada juga mungkin ketakutan. Tadi kita sudah sempat berbicara soal itu ya. Ada mungkin juga yang masih was-was kalau nanti divaksin akan seperti apa. Ini sebagai afirmasi saja, dokter. Apakah vaksin Sinovac ini aman untuk lansia? Ya, jadi sudah cukup banyak ya yang sudah kita suntikan vaksin CoronaVac atau Sinovac ini ya. Kemarin di lansia pada nakes, alhamdulillah tidak ada dilaporkan kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat. Dan kemarin juga waktu kita melakukan penyuntikan tokoh lintas agama di Istiqlal ya, itu juga banyak yang di atas 60 tahun, termasuk beberapa tokoh agama, termasuk Pak Romo sendiri ya, itu alhamdulillah beliau sehat, dan juga sampai sekarang kita tidak ada laporan kejadian ikutan pasca imunisasi yang sifatnya berat sampai dengan perlu perawatan. Kalau yang ringan pun kami tidak ada laporannya justru pada lansia ya. Jadi kita melihat bahwa vaksin ini betul-betul cukup aman. Nah, tetapi tetap perlu kehati-hatian tadi dengan memastikan kondisi-kondisi penyakit kronik yang pernah diidap itu betul-betul sudah terkontrol, sudah memang remisi, sudah memang kemudian tidak ada obat-obatan yang tentunya digunakan sebagai obat rutin yang kemudian aman untuk kemudian pada saat kita mendapatkan vaksinasi. Oke, Dokter Nadia, bagaimana dengan sasaran mungkin ya untuk ini kan tahap pertama sudah ada sasarannya, kemudian di tahap berikutnya seperti apa nanti targetnya, kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan baik para vaksinator atau mungkin masyarakat dalam hal ini kelompok lanjut usia yang nanti akan divaksinasi? Ya, tentunya kalau mengapa kita kemudian membagi ataupun membuat tahapan-tahapan vaksinasi ya. Untuk yang tahap kedua ini adalah karena kita sebenarnya mencoba mengakselerasi ya, karena yang di tahap pertama itu sebenarnya 3 juta vaksin yang kita distribusi. Sekarang yang kita distribusi ini 7 juta vaksin, yang artinya hampir 2 kali lipat lebih banyak ya. Dan itu pelaksanaannya harus dalam waktu 2-3 minggu, yang artinya juga waktunya lebih cepat ya. Nah, ini tentunya untuk kita menghindari tidak adanya penumpukan vaksin di daerah, itulah mengapa kita membagi vaksin tadi berdasarkan tahapan, dan otomatis juga pelaksanaan penyuntikannya dilakukan secara bertahap, dan kita melihat prioritasnya ini berdasarkan tentunya resiko penularan yang terjadi di wilayah tersebut terkait COVID-19. Jadi itulah beberapa pertimbangan-pertimbangan. Tapi kami pastikan bahwa 38 juta sasaran di tahap kedua ini yang terdiri dari lansia dan pemberi pelayanan publik ini dipastikan akan vaksinnya ada, dan tentunya sesuai tadi dengan prioritas-prioritas dan pentahapannya. Nah, mungkin untuk lansia, jadi memang sebenarnya tidak ada kondisi khusus ya terkait lansia ini untuk mendapatkan vaksin CoronaVac ini atau vaksin COVID-19. Hanya tadi yang memang harus dipastikan 5 pertanyaan, karena 5 pertanyaan tadi adalah menentukan yang kita sebut
kerapuhan dari kondisi kesehatan seorang lansia. Nah, kalau memang kondisinya rapuh, artinya tadi ya ada 3 pertanyaan atau lebih, maka vaksinasi pasti tidak akan diberikan. Tetapi selama kondisi sehat, bisa berjalan, tidak mengalami kelelahan, naik tangga bisa sampai 10 anak tangga, itu vaksinasi dipastikan aman untuk diberikan pada lansia. Baik, dokter, kalau berbicara soal antibodi ini setelah 3 bulan, apakah memang langsung terbentuk atau mungkin ada case-case tertentu terkait dengan kelompok lanjut usia? Ya, sebenarnya antibodi pada lansia itu sudah akan terbentuk setelah 28 hari penyuntikan dosis kedua. Ya, jadi pada prinsipnya titer antibodi itu terbentuk sama seperti yang pada orang di bawah 59 tahun seperti itu. Usia di atas di bawah 59 tahun juga sama. Ini juga titer antibodinya akan terbentuk setelah 28 hari. Gitu. Oke, dokter, sebagai himbauan dari Anda sebagai juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan kepada seluruh lansia yang akan divaksin, seperti apa, dokter? Ya, tentunya kami menyampaikan ya, ini juga sudah berdasarkan dari hasil rekomendasi dan kajian para ahli bahwa vaksin COVID-19 untuk usia di atas 60 tahun ini adalah aman. Kita tidak perlu khawatir terkait vaksin ini pemberiannya adalah aman dan memberikan manfaat yang sama pada usia di atas 60 tahun. Dan tentunya perlu memastikan kesehatan, terutama pada lansia yang memiliki penyakit-penyakit kronik dan juga penyakit-penyakit komorbid untuk penyakit ini bisa dipastikan sudah terkontrol dengan baik dan tentunya tidak ada permasalahan pada saat penerimaan vaksinasi. Artinya betul-betul dipastikan kepada dokter yang merawatnya apakah memang sudah layak atau tidak mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi ini tentunya akan memberikan perlindungan khususnya kepada para usia di atas 60 tahun, mengingat usia di atas 60 tahun adalah kelompok yang rentan terhadap kematian sebagai akibat COVID-19. Baik, kita harapkan proses vaksinasi untuk kelompok lanjut usia berjalan sesuai dengan rencana, semuanya aman dan juga lancar. Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Terima kasih, sama-sama.